Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah walhamdulillah alladzi asbahna bi barakatihi wa amsayna bi ridaihi. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wasallam la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim ala Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Bapak pengurus dan DKM masjid yang sama kita hormati dan kita muliakan, Bapak Ibu para tokoh masyarakat, tokoh agama, guru-guru kita, orang tua kita yang kita hormati dan muliakan, bapak-bapak, ibu-ibu yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Syukur alhamdulillah kita ucapkan kehadiran Allah. Salawat dan salam semoga tetap tercurah kepada baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Allahumma bika amsayna wa bika asbahna wa bika nahya wa bika namut wa ilaikal masir. Duhai Allah, bersamamu kami sore ini, kami harap tetap bersamamu sampai subuh nanti. Bersamamu hidup dan mati kami, kepadamu lah kami kembali, amin ya rabbal alamin. Baik Bapak Ibu, untuk malam ini kita tidak bahas hadis arba'in kayaknya. Hadis arba'in khusus pagi lagi. Bapak Ibu, maka malam kini kita cerita-cerita saja Bapak Ibu. Iya Bapak Ibu. Iya silah. Iya. Jadi Bapak Ibu, dari Arepinang sampai ke Buletin itu lebih kurang 9 kilo. 9 kilo Bapak Ibu. Sepanjang jalan itu kalau dihitung Bapak Ibu, tapi yang 9 kilo kamu nak sempat menghitung no. Patang kamu melakukan perjalanan 1 kilo 200 meter. Nah, itu sempat kamu menghitung. Batamu dia ambo lebih kurang 236 foto caleg sepanjang jalan. Ya, itu dari Arepinang ke Pagembiran ya. Ya, 1000 ke Surau Zamzam karena mocok ke Surau Zamzam itu. 236 foto caleg nampak demo. Sempat berhitung tuh, Pak. Itu sekilo lebih seketeknya. Kalau 9 kilo berapa tuh kira-kira tuh? Entahlah, enggak tahu modo. Kalau 1 kilo 200 berarti 9 kilo akan diselah. Nah, apulai patang-patang wah 10 hari yang lalu. 10 hari yang lalu Bapak Ibu, itu sepanjang jalan bypass wah rame tuh. Bahkan di pohon-pohon pelindung yang di tengah jalan tuh, pohonnya kan ketek-ketek tuh Bapak Ibu. Pohonnya ketek-ketek tuh. 3 caleg bergantung di situ. Fotonya mau kasihnya, fotonya luar biasa. Banyak Bapak Ibu. Itu sampai membana pohonnya kan. Kalau Kateh lebih parah lagi tuh. Kateh dari Lubek ke Indaruang itu rata-rata 3 sampai ampe. Itu pohonnya masih ketek-ketek. Kalau arah ke bawah itu pohonnya lah kadang-kadang. Alhamdulillah kan. Alhamdulillah. Tapi yang ketek-ketek gua, tani anyo pohon danyo. Tani anyo danyo Bapak Ibu. Jangankan waktu aman seperti ini, waktu perang sekalipun tidak boleh kita merusak tanaman. Kan begitu yang diperintahkan oleh Rasulullah itu. Dalam perang Bapak Ibu tidak boleh merusak tanaman. Dalam perang berkecamuk nih, jangan mengganggu wanita, jangan mengganggu warga sipil, jangan merusak, jangan mengganggu tim medis, dan jangan mengganggu tanaman. Tanaman masuk dalam perlindungan perang kok. Ikut nak parang tanaman merasa nih. Ada foto Pak Amun di situ. Ada. Enggak ada diri. Ya. Oke lah, tapi itulah
Tapi alhamdulillah 10 hari terakhir ini sudah mulai ditertibkan, lah ditertibkan. Alhamdulillah. Walaupun masih ada beberapa yang kita lihat di sepanjang itu pohon-pohon yang ditanam oleh pemerintah itu yang jadi masalah kan. Kan itu tidak boleh itu. Di peraturan KPU kan tidak boleh itu, PU. Tidak boleh, peraturan KPU tidak boleh itu. Nah, di satu sisi kita memang prihatin melihat kondisi seperti itu. Tapi di sisi lain Bapak Ibu, kita bangga. Bangganya apa? 236 batang muda yang bawa jarak sekilo lebih kurang. Itu menunjukkan banyak ternyata putra-putra terbaik bangsa kita ini yang berpotensi jadi pemimpin. Ini yang membanggakannya Bapak Ibu. Satu partai bara calegnya. Bara calegnya Pak 7, 8, 10 Oh tergantung ya. Rata-rata 9, 10 ya. Rata-rata 9, 10 itu satu partai. Partai kini berapa? 20 ampe. Partai nomor 20 ampe kan partai umat. Nah kalau di rata-ratuan 10, kalau di rata-ratuan 10 atau rata-rata 8 salah, 8 kali 20 ampe itu baru satu dapil. Belum lagi dapil yang lainnya, dapil 2, 3, 4, 5, 6 itu baru tingkat kota. Belum lagi nanti tingkat provinsi, itu baru satu kota, satu kabupaten kota. Belum lagi kabupaten kota yang lainnya. Di Indonesia berapa kabupaten kota? Hitung salah. Nah, belum lagi nanti tingkat provinsi kali sekian. Belum lagi DPR RI dan DPD RI kali sekian. Banyak Bapak Ibu. Ribuan sekarang caleg yang bertarung untuk memperebutkan kursi itu kan. Alhamdulillah kita doakan mudah-mudahan beliau itu terpilih semuanya. Tapi itu kan tidak akan mungkin. Kalau kesandonyo lah terpilih itu tidak lo cukup beko anggaran itu kan. Ya, tapi mudah-mudahan lah terpilih orang-orang yang punya kapasitas dan kapabilitas untuk menjadi pemimpin. Di satu sisi kita memang prihatin, tapi di sisi lain dengan banyaknya muncul caleg-caleg dan mulai dari calon anggota legislatif DPRD tingkat 2, DPRD tingkat 1, DPR RI, DPD RI, bahkan sampai presiden dan wakil presiden kan ada 5 nanti yang akan kita pilih kan. Ini menunjukkan banyak pilihan kita Bapak Ibu. Alhamdulillah kita punya banyak pilihan. Bahkan saking banyaknya sampai bingung loh wak sian yang dipilih lain. Ada di satu dapil Bapak Ibu, ada di satu dapil, kamu kenal orangnya kok. Dalam satu rumah berdua maju. Mak rumah jo sumandonnya nak iyo keduanya. Mak rumah maju, orang sumando maju. Yang bingung pasti ibu. Baku ibu bingung, Asia yang gak dipilih. Kalau di ibu saya gak dipilih bu. Suami awak atau kakak kandung awak? Suami awak sana. Iyo. Kalau dipilih suami, kakak kandung yang menggendong dulu waktu kete inyu yang menggadangkan awak. Pilih salah kakak kandung. Suami awakku yang mengurehan anak awak, ini lah menggadangkan anak awak. Awak alih. Pilih saya kedua-duanya, batal suara. Kacau. Cik rumah Bapak Ibu, cik rumah, dua caleg maju. Luar biasa, hebat. Mudah-mudahan terpilihlah kedua-duanya. Orang yang seperti itu kan, ya itulah, itu yang terjadi. Maka hubungan kekerabatan ternyata tidak dijadikan standar untuk dipilih. Hubungan kekerabatan ternyata tidak dijadikan standar untuk dipilih. Islam kan sudah menuntunkan, bahkan juga menuntut banyak ayat-ayat yang berbicara tentang kepemimpinan. Nah, untuk malam ini Bapak Ibu mau kembali mengulang apa yang disampaikan oleh Allah dalam surah At-Taubah, 2 ayat terakhir. Ini saja yang kita bahas dulu malam ini. Surat At-Taubah 2 ayat terakhir, ayat 128 dan 129. Bismillahirrahmanirrahim. Laqad ja'akum rasulun min anfusikum azizun 'alaihi ma anittum harisun 'alaikum bil mu'minina raufur rahim. Fa in tawallaw faqul hasbiyallahu la ilaha illahu 'alaihi tawakkaltu wa huwa rabbul 'arsyil 'azim. Nanti kriteria yang lanjutannya nanti Bapak Ibu bisa temukan dalam surat An-Nisa ayat 58, lanjut dan ayat 59-nya kan. Ada juga di ayat-ayat lainnya, surat Ali Imran juga ada. Banyak.
Nah, untuk malam ini kita akan coba cukupkan di surat At-Taubah dulu. Surat At-Taubah 128 dan 129 ini bagaimana tuntunan dan tuntutan Islam untuk kita yang akan memilih dan menentukan siapa yang akan kita tunjuk nanti menjadi pemimpin kita. Apakah kita memilih pemimpin itu, memilih calon presiden, wakil presiden, memilih caleg itu hanya karena gara-gara hubungan kedekatan emosional, hanya de gara-gara awak dia gih jilbab salai, hanya de gara-gara awak dia gih kopiah cie, hanya de gara-gara awak diajak raun-raun. Ibu-ibu lah do diajak raun-raun de caleg. Ndak do. Rugi ibu mah. Ibu-ibu majelis taklim kepai raun-raun, kunyah, ko busa keceknya kan? Hanya siapkannya tuh, siapkan bus kan? Apakah itu yang menjadi dasar kita? Apakah kita memilih pemimpin itu dek karena inyo anak pisang awak, induk baku awak, maangah awak, maadang awak, PET awak, anak awak, kemanakan awak? Apakah itu standarnya? Ternyata tidak. Kalaulah itu yang dijadikan standar Bapak Ibu, kalaulah itu yang dijadikan standar di dalam ajaran agama untuk memilih pemimpin itu dahulukan keluarga, maka tidak akan mungkin dulu Umar bin Khattab menggagalkan, mencegah, melarang tim formatur Ahlul Alli wal Aqdi itu untuk memilih Abdullah bin Umar menjadi pemimpin, menjadi khalifah. Kan dulu waktu Umar bin Khattab akan mendekati ajal beliau, kan beliau menunjuk 6 orang tuh, 6 orang menjadi tim formatur, tapi plus 1, 6 plus 1, 7 orang jadinya. Ada di situ Utsman bin Affan, Abdurrahman bin Auf, Ali bin Abi Thalib, ada Talhah bin Ubaidillah, ada Sa'ad bin Abi Waqqas, kalau tidak salah itu ada 6 orang tim formatur itu plus 1 Abdullah bin Umar bin Khattab. Abdullah anak kandungnya Umar bin Khattab. Nah, cuman Umar pesan khusus. Apa kata Umar? Wahai kalian sahabat-sahabatku, saya sengaja memilih kalian karena di antara sahabat-sahabat yang lain kalianlah yang terbaik, yang cakap untuk dianggap, dipilih, ditunjuk menjadi pemimpin. Maka sekarang silahkan kalian bermusyawarah. Silahkan kalian bermusyawarah. Masing-masing kalian berhak untuk memberikan pertimbangan, berhak untuk memilih dan menunjuk siapa di antara kalian yang kalian sepakati nanti untuk menjadi khalifah pengganti aku. Tapi kata Umar bin Khattab, masing-masing kalian boleh memilih, tapi masing-masing kalian boleh dipilih. Masing-masing kalian boleh memilih, masing-masing kalian boleh dipilih kecuali satu orang. Siapa yang satu orang itu? Abdullah bin Umar. Abdullah anak kandungnya Umar bin Khattab. Jadi Umar bin Khattab Bapak Ibu tidak boleh deknya di memilih anaknya. Itu Bapak Ibu. Ya, itu. Jadi boleh memilih yang lain, tapi jangan dipilih Abdullah bin Umar. Proteskan sahabat, wahai Tuan Khalifah, wahai Amirul Mukminin, bukankah Abdullah itu orang yang cakap? Bukankah Abdullah itu orang yang cerdas? Bukankah Abdullah itu orang yang patut dan layak menjadi pemimpin? Bukankah dia orang yang bertakwa kepada Allah? Bukankah dia orang yang bagus hafalannya, orang yang soleh? Abdullah bin Umar itu Bapak Ibu masuk salah satu rawi hadis. Hadis-hadis yang diriwayatkan oleh Abdullah itu banyak. Ada 4 Abdullah di zaman Nabi yang hebat luar biasa meriwayatkan hadis. Ada Abdullah bin Mas'ud, ada Abdullah bin Abbas, ada Abdullah bin Umar, ada Abdullah bin Amr bin As. 4 Abdullah ini rata-rata meriwayatkan 1000 sampai 2000-an hadis ini. Luar biasa. Termasuk diantaranya dari 4 Abdullah ini ternyata Abdullah anak kandungnya Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Orangnya cerdas, ingatannya kuat, hafalannya banyak, menguasai Al-Quran, menguasai permasalahan, jiwa kepemimpinannya turun dari ayah kandungnya, tapi ternyata tidak boleh dipilih. Kan cukup itu, layak itu kata sahabat. Apa kata Umar Bapak Ibu?
Wahai sahabat-sahabatku, dari kalangan Al-Khattab cukuplah Umar saja yang menjadi pemimpin. Cukuplah Umar saja yang menjadi khalifah. Jangan dojo sudah itulah. Kalau sekiranya Umar gagal, maka kegagalan itu adalah kegagalan sendiri. Jangan sampai anak keturunan Umar, Abdullah Beko juga mewarisi kegagalan. Dan kalau sekiranya Umar berhasil, maka keberhasilan itu akan Umar dedikasikan kepada semua umat. Kalau Umar berhasil, maka keberhasilan itu untuk seluruh umat. Tapi kalau Umar gagal, jangan sampai kegagalan Umar diwarisi oleh anak Umar, Abdullah bin Umar. Luar biasa. Jadi waktu itu judulnya jangan pilih anak saya. Waktu itu kata Umar. Ya, kata Umar bin Khattab, jangan pilih anak saya katanya. Nah, itu dia. Oke, maka sekarang kita melihat merujuk kepada apa yang sudah dituntunkan oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam Al-Qur'an ini. Bagaimana kita menetapkan, memilih, menentukan pilihan kita itu? Pertama, ternyata kata Allah Subhanahu wa taala, min anfusikum. Laqad ja'akum rasulun min anfusikum. Min anfusikum katanya. Dari kalangan kamu sendiri. Oh, kalau dari kalangan kamu sendiri berarti boleh memilih anak itu Ustaz. Boleh mengajukan kemanakan, memilih dun sana itu mah. Bukan ternyata Bapak Ibu. Ternyata kalimat min anfusikum itu kalau kita telusuri tafsirnya, maknanya ternyata ada pesan eksplisit di situ. Apa pesan Allah Subhanahu wa taala? Kenapa harus min anfusikum? Likai ta'rifuna ahwalahum. Supaya kamu tahu seluk-beluk mereka, supaya kamu tahu latar belakang mereka, supaya kamu tahu track record mereka. Maka pesan sebenarnya dari Allah Subhanahu wa taala, kalau kita ingin memilih menunjuk pemimpin itu, cari tahu dulu orang yang kita pilih itu. Jangan sampai tabali kucing dalam karung. Cari tahu dulu siapa orang yang kita pilih itu. Nah, cari tahunya dalam hal apa? Yang pertama sekali dalam hal keturunan. Bakok keturunan, nasab dan keturunan, karena keturunan itu akan berada di sekelilingnya. Dan orang-orang sekeliling itu Bapak Ibu nanti akan mempengaruhi kebijakan-kebijakan yang akan dilahirkan. Ikut dia. Makanya hati-hati dengan orang-orang yang ada di sekitar. Orang-orang yang ada di sekitar itu akan mempengaruhi kebijakan-kebijakan. Kalau sekiranya seseorang itu jadi, maka ketika dia akan mengambil keputusan, orang-orang di sekitarnya ini akan mempengaruhi. Makanya Bapak Ibu, sebelum kita menunjuk seseorang, pastikan bahwa seseorang itu berasal dari keluarga yang baik-baik, keturunannya juga baik. Keturunannya baik. Itu tugas pertama kita. Maka cari tahulah. Kalau ada misalnya caleg agak 5 orang, 7 orang berasal dari lingkungan kita, maka pelajari dulu garis keturunannya. Atau misalnya kalau kita ambil contoh presiden dan wakil presiden, ada 3 pasang gini yang maju, maka pelajari garis keturunannya. Si fulan bagaimana garis keturunannya, si fulan calon yang kedua bagaimana garis keturunannya, calon yang ketiga bagaimana garis keturunannya. Dipelajari itu dulu sebelum kita menetapkan pilihan. Siapa yang garis keturunannya jelas dan baik, maka dialah yang berhak untuk dipilih dan ditunjuk. Itu pesannya. Yang kedua, min anfusikum itu menyampaikan pesan kepada kita supaya kita melihat latar belakang pendidikannya. Kenapa pendidikannya? Karena pendidikan itu akan mempengaruhi pola fikir. Latar belakang pendidikan itu akan mempengaruhi pola fikir. Pola fikir nanti akan tertuang dalam kebijakan, maka kebijakan itu akan terpengaruh oleh pola fikir itu. Yang pola fikir itu berasal dari latar belakang pendidikan. Maka sebelum kita menentukan pilihan, cari dulu lai betul-betul sekolahnya atau indah. Cari dulu lai betul-betul kuliahnya atau indah. Kalau nyo kuliah di mana kuliahnya, sampai di mana kuliahnya, apa yang nyo, itu dia. Itu dia Bapak Ibu. Maka pelajari.
Jangan sampai beko terjadi yang seperti sekarang Bapak Ibu. Kini kan sedang heboh tuh Pak. Apa yang dihebohkan kini Pak? Ijazah palsu. Ya, ijazah palsu kok diusutnya sekarang. Itulah sudah cakap baru tekan hasilnya namanya tuh mah. Kita bukan tidak menghargai mereka, saudara-saudara kita yang berusaha mengusut itu Bapak Ibu. Tapi sekarang gunanya untuk apa? Esensinya apa lagi? Kalaupun sekarang kan sedang diusut ini. Kalaupun ternyata usut ternyata benar ijazahnya palsu, udah selesai jadi presiden. Gunanya lagi. Selesai kan? Nah, itu dia. Kalau ingin mengusut dulu dari awal, usutlah. Nah, jadi itulah dia. Itu dia. Kalau ternyata terbukti dia punya ijazah asli, alhamdulillah. Tapi kalau ternyata terbukti dia punya ijazah palsu, ya tidak ada gunanya lagi. Itu dia. Maka Bapak Ibu, ya beraja sile itu sebelum bercakap kan, yang beko lah sudah cakap baru tekan sile. Itu kan, lah sudah cakap baru tekan sile. Tuh, maka sebelum kita menentukan pilihan, menetapkan pilihan, kan banyak kok sumber-sumber informasi yang bisa kita jadikan rujukan. Carilah kemudian sumber-sumber informasi yang bisa dipercaya, sehingga nanti informasinya itu bisa nanti kita jadikan rujukan untuk menentukan pilihan kita itu. Cari informasi, si fulan ini di mana dulu dia bersekolah, si fulan ini di mana dulu dia bersekolah, si fulan ini di mana dulu dia bersekolah, dan seterusnya. Itu dia. Oke, latar belakang pendidikan. Kemudian apa lagi? Latar belakang kepemimpinan. Jadi kalau kini istilahnya kan rekam jejak kepemimpinannya. Maka pelajarilah, silakan lihat. Kan ya kalau kita ambil contoh presiden lah, 3 pasang presiden ini kan rata-rata mereka kan pernah menjabat jabatan publik ini Bapak Ibu. Pernah menjabat jabatan publik kan? Pasangan yang pertama pernah menjadi menteri, pernah juga menjadi anggota DPR RI, pernah menjadi gubernur. Yang pasangan yang pertama itu pernah menjadi menteri dan pernah menjadi gubernur. Pasangannya pernah menjadi menteri, pernah juga menjadi anggota DPR RI. Pasangan yang kedua, calon presidennya pernah menjadi pangkostrat, pemimpin tertinggi di angkatan. Kemudian pernah juga sekarang menjadi menteri. Pasangannya juga menjadi wali kota. Yang ketiga pernah menjadi anggota DPR RI, pernah juga menjadi gubernur. Pasangannya sekarang bahkan juga menjabat sebagai menteri. Mereka pernah menjadi pejabat-pejabat publik yang bisa kita akses tingkat keberhasilannya. Maka perhatikan itu, lihat itu. Jadi fair kita memilihnya. Si fulan ketika dia menjabat begini dia. Ketika dia akan menjabat sedang kampanye, ini yang dijanjikannya. Lalu kemudian setelah jadi ternyata ini yang dilakukannya. Si fulan yang kedua ketika menjabat, sebelum menjabat ini yang dijanjikannya. Setelah menjabat ini yang terjadi. Yang ketiga ketika sebelum menjabat ini yang dijanjikannya. Setelah menjabat ini yang terjadi. Perhatikan itu, lihat, ukur. Nah, siapa yang tingkat keberhasilannya paling tinggi sesuai dengan janji-janji kampanyenya misalnya, maka dialah kemudian yang berhak untuk kita dahulukan, kita pilih, kita jadikan pemimpin. Itu kita belajar dari latar belakang kepemimpinannya Bapak Ibu. Kita belajar dari latar belakang kepemimpinan, sehingga nanti walaupun ini tidak mutlak, tapi biasanya apa yang sudah dia lakukan itu kemudian nanti akan mempengaruhi apa yang akan dia kerjakan setelah dia nanti terpilih menjadi pemimpin. Itu dia. Oke. Maka latar belakang min anfusikum itu pesannya, perhatikan latar belakang nasab keturunannya, kemudian latar belakang pendidikannya, dan latar belakang kepemimpinannya. Kita nilai, kita timbang, kita timang, kita tetapkan nanti bahwa inilah pasangan terbaik yang akan kita ajukan, kita pilih, kita tetapkan untuk, kita pilih dalam ketetapan hati kita untuk menjadi pemimpin kita. Itu langkah pertama. Yang kedua, apa kriterianya?
azizun alaihi ma anittum, berat terasa olehnya penderitaan yang kamu alami. Dia punya rasa simpati ke masyarakat, Pak Ibu. Rasa simpati itu ditunjukkan dengan kedekatannya dengan masyarakat, kepeduliannya kepada masyarakat. Pedulinya ke masyarakat itu bukan sekadar waktu kampanye saja. Iko ketika kampanye ndak tanggung-tanggung. Nampak dia orang goro di musaji, datang nyo. Apa yang bisa dibantu Pak, Bu? Wah, kok segala macam. Nampak dia nyo ibu-ibu sedang senam, datang nyo. Nampak ibu-ibu sedang senam, datang nyo. Ibu, suara wireless ibu lah garuk-garuk mah. Aku ambu agi wireless baru ah kecil. Nah, itu banyak Bapak Ibu, banyak macam-macam gayanya kan. Nah, wallah alam lah, terserahlah apalah yang terjadi itu tuh kan. Yang jelas Bapak Ibu, dia peduli kepada masyarakat. Kepedulian kepada masyarakat itu ditunjukkan kalau kita merujuk mencontoh kepada apa yang dilakukan oleh Umar bin Khattab. Umar bin Khattab sajalah kita ambil jadi contoh Bapak Ibu. Kan ini contoh terbaik dari kalangan manusia biasa. Kalau nabi yang kita rujuk, tentu ya nanti orang-orang akan berkilah, dia kan nabi, dituntun wahyu, kan seperti itu. Tapi kalau Umar bin Khattab, siapa yang akan menolak kepemimpinan Umar bin Khattab yang luar biasa? Bahkan bukan hanya umat Islam yang mengakui, dunia pun mengakui. Bahkan dia masuk dalam 100 tokoh paling berpengaruh di dunia. Dalam bukunya Michael Hart itu kan 100 tokoh paling berpengaruh di dunia. Luar biasa. Apa yang dilakukan Umar bin Khattab? Turun ke lapangan itu, nyupai belusukan itu setelah menjadi khalifah. Setelah jadi khalifah, turun Bapak Ibu. Lah jadi khalifah, baru nyupai belusukan, telusuri, susuri rumah-rumah warga. Dan turunnya itu di malam hari. Baku di malam hari, karena malam hari itu sunnahnya kalau orang lalu itu lampu dimatian. Jadi kalau ada lampu yang masih hidup, berarti orangnya masih hidup, orangnya masih jago. Kalau nampak dia lampu masih hidup, orangnya masih jago, susur sampai ke situ, cari, lihat, ternyata disitulah batamunya beliau. Siapa? Ama-ama yang sedang masak batu. Kan luar biasa tuh kan. Ama-ama yang sedang masak batu, disitulah nyoba tamu ama-ama yang sedang masak batu. Disitulah mencari anak-anak yang menangis karena kelaparan, menunggu ama-amanya masak, emaknya masak tadi itu. Dicari kiranya ama-ama itu masak batu, dia karena tidak ada yang akan dimasak, balik Umar bin Khattab ke Baitul Mal dengan air mata yang berurai. Dia datang ke Baitul Mal, diambilnya sembako, diambil gandum, diambil minyak segala macam, dia masukkan ke karung, sandang di Umar bin Khattab sendiri. Umar sendiri yang menyandang Bapak Ibu. Apa kata pengawalnya? Wahai Tuan Khalifah, wahai Amirul Mukminin, biarlah ambo yang menyandang. Apa kata Umar Bapak Ibu? Indah. Kini bahu ambo yang memikul. Besok di akhirat saya akan pertanggungjawabkan. Saya akan dimintai pertanggungjawaban atas air mata yang meleleh itu, atas air mata yang berjatuhan itu. Besok di akhirat Umar akan dimintai pertanggungjawaban oleh Allah Subhanahu wa taala atas air mata, atas tangisan anak-anak di malam hari karena kelaparan itu. Biasa. Kok ada dapat dewak pemimpin itu luar biasa itu. Kira-kira ada enggak bentuk itu Bapak Ibu? Hah? Ada enggak kira-kira calon-calon pemimpin yang kayak gitu? Anu lah Ibu. Mudah-mudahan dapatlah bisa. Bahkan ada satu pidato Umar yang luar biasa itu kan. Apa kata Umar? Satu kali Umar berpidato, kalau sekiranya ada seekor keledai terperosok di wilayah Baghdad, maka Umar lah yang akan dimintai pertanggungjawaban besok di akhirat, kata Umar. Luar biasa Bapak Ibu. Kalau sekiranya ada seekor keledai terperosok di wilayah Baghdad, Umar akan dimintai pertanggungjawabannya oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang disebut Umar itu Baghdad Bapak Ibu. Yang dibincangkan Umar itu keledai. Keledai di Baghdad. Baghdad itu wilayah terluar kekuasaan Umar bin Khattab.
wilayah paling jauh. Cuy, itu jangkauannya. Dan yang disebut itu keledai. Kok jatuh keledai? Keledai yang jatuh, jangankan orang, keledai yang jatuh Umar yang akan bertanggung jawab. Apalagi ke orang yang jatuh. Itu tandanya apa tuh? Iko lah sampai ditanam batang pisang dek kawan di tengah jalan, tak juga mengertinya. Ya tanam batang pisang di tengah jalan dek kawan, ibu. Tak juga pahamnya lho. Apa sih pakak bersih banaknya? Ketika akan dipilih ada tanggung-tanggung, kampanye ada tanggung-tanggung. Itu yang terjadi. Makanya Bapak Ibu, Aco mau cari Tuhan mau sampaikan, ambo termasuk salah satu orang yang tidak suka mendengar suara ferider. Mohon maaf kok ada Pak Ibu ambo yang membawa ferider ya. Ambo paling tidak suka mendengar suara ferider, suara tu pengawal tu. Ya. Baku gitu, karena ambo pernah punya pengalaman, ambo hampir jatuh Pak. Ngesasaan atau ferider Bapak Ibu. Ya, agak trauma udahnya. Awak lah minggir-minggir naik motor kan lah minggir-minggir, menyasak je ke situ tuh. Ngesasaan je. Nyo kan membuka jalan tuh. Nyo kan membuka jalan tuh nyo sasaan. Untung ambo masih bisa menjaga kestabilan. Kalau ndak jatuh tuh. Nanti pikir ambo, iko ambo kok nyampang orang gaek yang sedang membawa motor di sasaan bentuk itu bahata. Kok nyampang orang gaek sedang membawa motor di sasaan dek koridor bentuk itu bah. Jatuh gaek itu. Asyik yang bertanggung jawab. Atau misalnya ada orang sedang membonceng anaknya, membonceng orang rumahnya, membawa anak ketek loleh, jatuhnya ke pinggir jalan, patah anaknya, asal yang bertanggung jawab. Harusnya itu difikirkan kan. Iko kadang-kadang tidak membawa pengawal, tidak ada yang ke dikawal pun suaranya merawang-rawang juga. Ya, mohon maaf, kok aduh ya, kok aduh. Nah, tuh, pokoknya, ambo pernah dulu. Ya, setiap tahun kan mau ikut tim safari Bapak Ibu, tim safari. Pernah dulu waktu itu mau dapat giliran ke Bungui, ditawari sama tim balai kota. Telepon mau dari orang balai kota. Ustaz, kita berangkatnya dari Palanta saja. Awak berangkat sama-sama beko ke Bunguinya. Kata beliau Bapak Ibu. Kebayang deh kalau berangkat sama-sama berarti pakai oto rombongan. Pakai oto rombongan pasti pakai pengawal. Ambo nak suku itu. Pokoknya mau kecean, mohon maaf Pak, ambo biarlah naik oto surang. Ambo bawa oto surang sila. Mana oto surang sih Bapak Ibu? PK Bumi waktu itu kami itu. Nah, itu karena manggil itu tadi. Tapi kalau suara ambulan, kalau suara pemadam kebakaran itu prioritas tuh kan? Prioritas itu. Nah, itu dia. Oke, kita kembali lagi. Azizun alaihi ma anittum. Punya rasa simpati kepada masyarakat, punya sense of crisis, punya rasa simpati kepada masyarakat, punya rasa kepedulian kepada masyarakat. Kemudian apa lagi? Harisun alaikum. Punya keinginan kuat untuk mensejahterakan kamu. Mensejahterakan, menjamin keimanan dan keamanan kamu. Haris punya keinginan kuat untuk menjamin keimanan dan keamanan kamu. Nah, keinginan itu di mana dia wujudkan? Tentu dari visi misinya. Maka pimpinan terbaik adalah pimpinan yang punya visi misi yang kuat, visi misi yang terstruktur dan terukur. Visi misi yang terstruktur dan terukur, sehingga visi misinya itu kalau dikaji bisa memang dilaksanakan ketika dia menjabat sebagai apa yang dia inginkan itu. Bisa dilaksanakannya. Bukan visi misi sekedar pemanis bibir, pemanis kampanye. Bukan. Visi misi yang terukur, visi misi yang terstruktur. Sehingga ya orang-orang yang seperti ini, kalau ada ketemu kita orang-orang yang seperti ini, maka dialah yang berhak untuk dipilih nanti untuk menjadi pemimpin itu. Visioner, punya visi yang kuat, punya rasa empati kepada masyarakat, punya keinginan kuat untuk menjamin keimanan dan keamanan masyarakat, punya sense of achievement, kata orang entahlah, entah itu entah lebat tu entah tentu murah, punya mau nyabui saja. Punya itu, punya sense of achievement, punya rasa empati kepada masyarakat. Kita persingkat. Lanjut, yang keempat.
Yang pertama tadi min anfusikum, yang kedua azizun alaihi ma anittum, punya rasa simpati, yang ketiga harisun alaikum, punya rasa empati kepada masyarakat. Yang keempat bil mu'minina raufur rahim. Ini penting sekali Bapak Ibu. Kepada orang yang beriman dia punya sifat kasih sayang. Apalagi orang yang beriman, maka jangan latah, jangan sampai yo bekecek tadi gara-gara piti 100, 200, 300 ribu awak memilih iko. Ternyata setelah dia dipilih dia tidak peduli kepada saudara-saudara kita yang Islam, yang Muslim. Kita di Sumatera Barat aman, nyaman, relatif lebih aman Bapak Ibu. Tapi bagaimana dengan saudara-saudara yang kita yang di Papua? Bagaimana dengan saudara-saudara kita yang di Wamena? Bagaimana bahkan kalau kita lihat skop dunia, untuk apa ini dipajang kalau kita tidak peduli kepada saudara-saudara kita yang di Palestina sana? Dan itu dipengaruhi oleh pemimpin kita. Maka kalau kita ingin cinta kepada bendera ini, kita cinta kepada saudara-saudara kita yang di Palestina ini, maka pilihlah pemimpin yang memang peduli kepada saudara-saudara kita yang di Palestina itu. Pilih mereka. Karena mereka nanti akan mempengaruhi, memberikan pengaruh pada dunia. Mereka nanti akan memberikan pengaruh pada dunia. Mereka akan melobi pemimpin-pemimpin dunia untuk menjamin memerdekakan saudara-saudara kita yang ada di Palestina ini. Maka pilihlah pemimpin yang memang peduli kepada saudara-saudara kita yang beriman. Itu dia. Bil mu'minina raufur rahim. Palestina itu Bapak Ibu, bukan hanya urusan bumi. Palestina itu sampai urusan langit itu. Bukan hanya urusan minyak, bukan hanya urusan Masjidil Aqsa, bukan hanya karena di situ dilahirkan, diutus banyak para nabi, buminya para nabi, bukan. Palestina itu sampai urusan langit Bapak Ibu. Karena di langit Palestina itu ada babus sama namanya. Ada pintu langit. Di langit Palestina itu ada pintu langit. Makanya Bapak Ibu, Nabi ingin Isra Mi'raj itu, ingin Mi'raj ke Sidratul Muntaha itu lewat Palestina dulu. Apa salahnya lewat Makkah langsung katakan? Tapi ke Palestina dulu. Dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa 1239 kilo. Dari Masjidil Aqsa baru naik karena di situ ada babus sama. Ada babus sama, ada pintu langit. Jadi kiranya langit itu berpintu, Bapak. Iya pintu. Iya pintu. Iya pintu langit itu, Pak. Apa? Hah? Iya. Iya ya, Pak. Iya pintu. Iya. Langit itu berpintu. Tak ada nampak doa Ustaz. Lah itu di dalam Al-Quran kan nampak tuh. Kan ada tuh ke dalam Al-Quran kan. Nanti baca nanti surat Al-A'raf ayat yang ke-40 tuh. Kalau tidak salah itu. Surat Al-A'raf ayat 40. Kan disebutkan di situ kan. Innal ladzina kazzabu bi ayatina wastakbaru anha la tufattahu lahum abwabus sama. Tidak akan dibukakan pintu langit karena kata Allah kan. Berarti langit itu berpintu. Dan salah satu pintu langit itu ada di bumi Palestina. Dan pintu langit itu akan dibuka di setiap malam. Setiap malam itu pintu langit dibuka untuk dicurahkan rahmat Allah itu kepada penduduk bumi ini. Dan itu salah satunya lewat langit Palestina. Maka Palestina itu bukan hanya urusan bumi. Tapi yang jelas Bapak Ibu, ketika kita akan menentukan, kembali kita ke konsep awal, ketika kita akan menentukan pemimpin, maka pilihlah pemimpin yang peduli kepada umat Islam. Baik umat Islam yang ada di bumi Indonesia, bumi pertiwi yang kita cintai ini, apalagi juga umat Islam yang ada di dunia. Itu dia. Maka keputusan awak besok di ampek balik Februari itu akan menentukan, mempengaruhi saudara-saudara kita, kebijakan terhadap saudara-saudara kita yang ada di Palestina itu. Jawaban pandangannya Ustaz, ya kayak gitu dia. Awak pilih. Kalau salah awak memilih Bapak Ibu, salah beko pemimpin yang dape, tidak pedulinya kepada umat Islam, saudara-saudara kita yang di Palestina masih tetap teraniaya. Batu kita memilih ya, batu kita dapat pemimpin peduli dia kepada umat Islam, maka dia akan mempengaruhi dunia, dia akan memperjuangkan untuk kemerdekaan saudara kita yang di Palestina sana itu. Itu dia. Termasuk juga saudara-saudara kita yang di Papua, yang di Wamena, yang bahkan untuk sholat harian saja kadang-kadang diganggu.
Bahkan juga untuk sholat Idul Fitri juga mereka diganggu. Mereka berada di kawasan minoritas. Kalau awak di kawasan mayoritas, iyalah aman awak. Tapi saudara-saudara kita itu, kasihan kita Bapak Ibu, sulit. Oke, itu yang keempat. Terakhir yang kelima, fa in tawallaw faqul hasbiyallahu la ilaha illahu alaihi tawakkaltu wa huwa rabbul arsyil azim. Punya sandaran vertikal, bertawakal kepada Allah Subhanahu wa taala. Pemimpin yang diinginkan oleh Allah Subhanahu wa taala adalah pemimpin yang bertakwa dan bertawakal kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka pilihlah pemimpin yang dake je musaji. Pilihlah pemimpin yang memang dake je musaji, dake je umat. Punya agama bagus, tapi kalau kita cari yang calon presiden dan wakil presiden itu kan muslim semuanya itu. Ya muslim semuanya kan Bapak Ibu kan? Ya muslim semuanya insyaallah. Ya kalau sudah muslim semuanya, maka kita lihatlah nanti siapa yang pengamalan ajaran Islamnya paling bagus. Itulah yang lebih berhak untuk kita dahulukan. Itulah yang dituntut oleh Allah Subhanahu wa taala, yang dituntunkan kemudian di dalam surah At-Taubah ayat 128 dan 129 ini. Kalau agamanya bagus, pengamalan ajaran agamanya bagus, maka kepribadiannya akan bagus. Kalau kepribadiannya bagus, maka dia akan peduli kepada saudara-saudaranya terutama. Kalau dia peduli kepada saudara-saudaranya, maka dia akan wujudkan kesejahteraan, kemakmuran, keadilan itu di tengah-tengah masyarakat. Dan itu bermula dari pribadi yang bagus. Pilihlah sesuai dengan apa yang dituntun dan dituntut oleh Allah di dalam Al-Quran. Mudah-mudahan kita berharap Bapak Ibu 14 Februari ini akan lahir dan kita dapatkan pemimpin yang memang sesuai dengan kriteria yang ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa taala, sehingga terwujudlah kesejahteraan, keamanan, kedamaian, kemakmuran, keadilan di tengah-tengah bangsa yang kita cintai ini. Amin ya rabbal alamin. Itu saja barangkali untuk malam ini, karena belnya sudah berbunyi, kita cukupkan sampai di sini. Mudah-mudahan ada manfaat buat kita bersama. Mohon maaf apabila ada kesalahan dan terima kasih atas perhatiannya. Wallahu a'lam bissawab. Subhanakallahumma bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya Nabi salam